Iklan kamu masih sering boncos. Tak kasih info lagi nih guys, terbaru. Saatnya ucapkan selamat tinggal iklan boncos. Oke, teman-teman, kemarin itu kita salah satu toko kita ada info terbaru dari RM kita itu menginformasikan bahwa mulai tanggal 17 April 2025 toko kakak mendapatkan fitur biaya perpesanan secara bertahap. Fitur ini akan membantu untuk meraih ROAS yang lebih akurat dan biaya iklan akan terpotong hanya apabila terdapat pesanan dari iklan. Fitur ini apa ya teman-teman, bagus sekali. Nanti coba kita pelajari tentang fitur ini. Kata RM kita itu mulai hari ini tanggal 17 April fitur ini sudah mulai diterapkan ke beberapa seller lah, belum semua seller itu sudah mulai coba diaktifkan secara bertahap. Mungkin kedepannya nanti akan tetap ke semua seller gitu ya teman-teman. Fitur ini bagus karena si Shopee akan menjamin biaya perpesanan itu tidak akan melebihi atau kita bayarnya itu ketika ada orderan masuk. Beda dengan iklan yang per klik atau GMV Max atau iklan manual itu kan kita ketika ada yang ngeklik baru kita sudah bayar, entah itu beli atau tidak. Kalau fitur ini kan enggak, fitur ini kalau ada pesanan otomatis baru akan dihitung bayar gitu teman-teman. Dan tentu pasti ini juga ada syarat-syaratnya, belum semua seller juga. Fitur ini kita coba bahas satu per satu. Oke teman-teman, nanti coba kita bahas ada beberapa chapter ya teman-teman. Yang pertama, apa itu biaya perpesanan, yang kedua manfaat utamanya, dan yang ketiga hal-hal yang perlu diperhatikan, dan yang terakhir gimana menurut Mas Gus tentang fitur ini. Next akan kita buatkan tutorial untuk setting iklan biaya perpesanan gitu ya teman-teman. Mungkin ini yang terakhir, akan kita buatkan video lagi ketika nanti sudah fitur ini sudah benar-benar ada di seller center kita, akan kita buatkan tutorialnya gitu ya teman-teman. Kita masuk chapter pertama, yaitu apa itu biaya perpesanan. Jadi kemarin juga sudah kita pelajari untuk apanya ini, untuk cara menggunakan iklanku ini. Apa itu biaya perpesanan? Fitur biaya perpesanan adalah fitur di mana iklan akan dikenakan biaya pada saat menghasilkan pesanan saja gitu ya teman-teman. Fitur apa itu pengertiannya? Paling utama itu, jadi kalau di bidding sebelumnya itu kita biaya iklannya itu per klik. Ketika orang ngeklik kita sudah bayar, entah itu orangnya beli atau enggak. Tapi kalau fitur yang utamanya yang iklan ini adalah kita bayar ketika ada orang sudah menjadi pesanan, baru kita bayar biaya iklannya gitu teman-teman. Terus lanjut ke chapter kedua, manfaat utamanya. Manfaat utamanya untuk fitur ini adalah satu, menjamin pemenuhan ROAS. Kita dijamin ROASnya akan tercapai teman-teman. Ketika kita setting iklan 10 mungkin itu pasti kita dijamin untuk terpenuhi nilai 10. Dan yang kedua adalah memaksimalkan efisiensi modal iklan gitu teman-teman. Untuk manfaat keduanya itu teman-teman. Terus bedanya apa untuk biaya perpesanan dan biaya per klik? Ini ada tabelnya teman-teman. Kalau modal sama-sama terbatas, tak terbatas, dan atur modal harian. Cuma yang modal harian untuk yang biaya perpesanan ada syaratnya. Yang kedua, mode biddingnya tetap sama GMV Max untuk ROAS, sama yang biaya per klik. Terus pengenaan biayanya, nah ini bedanya di sini teman-teman. Biaya pengenaannya itu ketika yang biaya perpesanan ya saat produk dari iklan GMV Max ROAS. Jadi ketika kita bayar ketika saat ada produk atau penjualan yang dipesan dari GMV Max ROAS. Kalau yang dulu biaya per klik itu kan saat iklan diklik bayarnya gitu ya teman-teman. Perbedaan signifikannya di sini. Terus jenis produknya teman-teman. Nah syarat tadi itu ada jenis produknya juga, nggak semua produk kita bisa iklankan biaya per pesanan, ada kriterianya. Syarat utamanya itu adalah produk dengan rata-rata
lebih dari atau sama dengan 10 pesanan harian dalam 7 hari terakhir. Jadi Shopee mengasih syarat minimal ada 10 orderan per hari selama 7 hari terakhir. Nanti produk itu bisa diiklankan biaya per pesanan. Berarti secara logika teman-teman nanti dijamin Shopee itu produk yang bisa diiklankan biaya per pesanan itu berarti produk yang sekiranya selama 7 hari terakhir perharinya ada 10 orderan. Secara logika berarti target ROAS yang Shopee minta kepada kita itu adalah 10% gitu teman-teman. Kalau yang biaya per klik kan semua produk bisa kita iklankan, entah itu boncos atau enggak. Makanya dari awal saya bahas bye-bye iklan boncos itu, yaitu kita sudah dijamin dikasih ROAS 10 kalau terpenuhi syarat-syarat produk yang diiklankan itu tadi teman-teman. Simulasinya seperti ini biayanya teman-teman, perhitungannya pendapatan dari GMV atau omset kita, terus target ROAS yang kita setting sama dengan hasilnya adalah biaya iklan. Contoh penjualan didapatkan dari iklan adalah 1 juta, terus GMV make ROAS yang diatur atau target kita adalah 10, maka biaya yang dipotong dari iklan adalah 100.000 gitu teman-teman. Cara ngitungnya gitu. Jadi omsetnya berapa, terus target ROAS kita itu berapa. Kalau dari contoh ini 1 juta omsetnya, terus ROAS yang kita setting adalah 10, adalah 1 juta dibagi 10 sama dengan 100.000. Yang kita bayarkan untuk biaya iklannya untuk produk tersebut adalah 100.000 ini teman-teman. Itu ya teman-teman untuk perhitungannya. Terus kita lanjut untuk chapter berikutnya teman-teman. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk biaya perpesanan ini teman-teman. Biaya yang perlu diperhatikan adalah tadi kita ada kriteria produk. Kriteria produk yang dapat menggunakan fitur ini adalah produk yang mempunyai pay per sale atau biaya per pesanan. Nanti di produk kalau mau mengiklankan produk A misal, kalau nggak ada labelnya pay per sale atau biaya per pesanan, itu nggak bisa diiklankan untuk fitur biaya per pesanan teman-teman. Syaratnya apa supaya produk itu bisa ada labelnya itu? Yaitu tadi kita harus ada 10 orderan per hari selama 7 hari terakhir itu teman-teman. Terus apabila itu nggak ada, mungkin pas setting ternyata kita sudah bisa ya teman-teman, sudah bisa ke biaya per pesanan, tapi performanya turun, dia akan otomatis pindah ke iklan bidding yang per klik tadi gitu. Untuk biaya per setting kalau kita pakai anggaran pun juga sama, di sini dijelaskan untuk biaya per anggarannya itu kalau minimal, contoh dari kasus yang tadi ya, ini kan 100.000 harusnya kita setting modal hariannya, dan ketika kita settingnya di bawah 100.000 modal per hariannya hanya 90.000 anggap aja, itu otomatis biaya per pesannya mati teman-teman, dan iklannya akan balik ke iklan bidding manual atau iklan per klik tadi. Itu teman-teman, itu yang perlu teman-teman pahami syaratnya itu. Terus cara mengaktifkannya mungkin seperti biasa sih teman-teman, ini masuk seller center, terus kita ke create new iklan, pilih produk, dan setelah pilih produk budget tadi, terus pilih produk manual. Nah ini teman-teman, kita ketika pilih produk manual itu tadi, di sini sudah ada ini teman-teman, ada labelnya pay per sale gitu ya teman-teman. Berarti produk ini bisa diiklankan untuk produk biaya per pesanan. Kalau nggak ada logo labelnya ini, produk ini nggak bisa dipakaikan untuk iklan ini teman-teman. Terus ini untuk setting GMV make-nya, ROAS-nya berapa, saran sih 10 tadi, 10 yang dikasih Shopee itu saran minimal lah teman-teman, harus yang bisa capai. Terus tinggal tampilkan, gitu aja ya teman-teman. Saya belum bisa tampilin iklannya ini versi dashboardnya karena di toko saya pun juga belum muncul. Sempat kemarin 2 hari itu muncul, mungkin lagi trial, dan emang sebelum saya dapat informasi ini saya juga sudah berpikir, loh ini kan ada fitur baru lagi. Ternyata kemarin tanggal 16 kita sudah diinformasikan bahwa mulai tanggal 17 akan ada fitur baru ini teman-teman. Terus ini cara untuk evaluasinya, nanti saya kasih
linknya aja deh, ini nanti bisa teman-teman baca di dalam deskripsi video ini, nanti tak kasih linknya ini. Terus terakhir kita lanjut adalah chapter keempat. Gimana menurut Mas Gus tentang fitur ini? Menurut saya sih fitur ini bagus sekali teman-teman. Kita bisa mengurangi keboncosan, atau teman-teman yang masih iklannya masih sering boncos, dengan adanya fitur ini pasti kita dijamin lah nggak akan boncos. Cuma emang ada syarat-syarat produk-produk tertentu dan produk-produk yang emang ada penjualan terus menerus, minimal 10 orderan selama 7 hari terakhir. Fitur ini kalau sudah bisa diterapkan ke semua toko, pasti semua orang akan pindah ke fitur ini. Dibanding JMV Max yang biasa itu kan kita masih bayar per klik, kalau ini kan kita bayar ketika ada orderan. Itu lebih ke seperti afiliasi kita kan bayarnya juga ketika ada orderan, dan itu akan mengurangi resiko boncos kita teman-teman. Ini fitur bagus banget. Kalau teman-teman sudah ada, silahkan di komen, ditambahi di komen, dicoba dan hasilnya bagaimana, kita sharing-sharing gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi dengan Mas Gus dalam video berikutnya. Bye bye.